Kekuasaannya diambil oleh istrinya I Sugiratu Karaeng Bontoparang yang bergelar Sultanah Siti Aisyah yang merupakan anak Sultan Muhammad Jalaluddin Shah. Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam selanjutnya, yaitu Kerajaan Sumbawa. Kerajaan Sumbawa atau juga dikenal dengan Kerajaan Samawa adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam besar di Pulau Sumbawa. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir 2/3 dari luas Pulau Sumbawa. Keberadaan tanah Samawa atau wilayah Sumbawa mulai dicatat oleh sejarah sejak zaman dinasti Dewa Awan Kuning. Tetapi, tidak banyak sumber tertulis yang bisa dijadikan bahan acuan untuk mengungkapkan situasi dan kondisi pada waktu itu. Sebagaimana masyarakat di daerah lain, sebagian rakyat Sumbawa masih menganut animisme dan sebagian sudah menganut agama Hindu. Baru pada kekuasaan raja terakhir dari dinasti Awan Kuning, yaitu Dewa Majapurwa, ditemukan catatan tentang kegiatan pemerintahan kerajaan. Antara lain, bahwa Dewa Majapurwa telah menandatangani perjanjian dengan kerajaan Gowa di Sulawesi. Perjanjian itu baru sebatas perdagangan antara kedua kerajaan. Kemudian ditingkatkan lagi dengan perjanjian saling menjaga keamanan dan ketertiban. Kerajaan Gowa yang pengaruhnya lebih besar saat itu menjadi pelindung kerajaan Samawa. Kerajaan Seran, Kerajaan Taliwang, dan Kerajaan Jereweh masing-masing merupakan kerajaan asal dari Kerajaan Sumbawa. Raja Samawa yang pertama dari Kerajaan Sambar Kemulan bernama Majaparwa, dari dinasti Dewa Awan Kuning yang telah memeluk agama Islam. Setelah meninggal, Majaparwa diganti oleh Mas Jini, putra Raja Selaparang. Kemudian Mas Jini diganti oleh Mas Gowa. Mas Gowa tidak lama memerintah karena pola pikir dan pandangan hidupnya masih dipengaruhi ajaran Hinduisme. Pada tahun 1637, Mas Gowa digantikan oleh putra dari saudara perempuannya, bernama Mas Bantan. Lama pemerintahannya dari tahun 1675 sampai 1701. Mas Bantan adalah putra Raden Subangsa, seorang pangeran dari Banjarmasin. Hasil pernikahannya dengan saudari perempuan Mas Gowa yaitu Amas Penghulu. Setelah Dewa Mas Gowa diberhentikan karena dianggap telah melanggar salah satu perjanjian damai dengan kerajaan Gowa, maka ia terpaksa disingkirkan bersama pengikut-pengikutnya, kira-kira ke wilayah Kecamatan Utanri. Ia diturunkan dari tahtanya karena mangkir dari kesepakatan pendahulunya dengan kerajaan Gowa. Tidak disebutkan apa pelanggaran yang telah dilakukan Mas Gowa, namun campur tangan Raja Gowa di Sulawesi sangat besar. Pemberhentian secara paksa ini terjadi pada tahun 1673, sekaligus mengakhiri pengaruh dinasti Dewa Awan Kuning di Sumbawa. Sejarah Kerajaan Sumbawa dan kedatangan Islam. Diperkirakan agama Hindu-Buddha telah berkembang pesat di kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Sumbawa sekitar 200 tahun sebelum invasi Kerajaan Majapahit ke wilayah ini. Beberapa kerajaan itu antara lain Kerajaan Dewa Mas Kuning di Salesek, Kerajaan Air Renung, Kerajaan Awan Kuning di Sampar Semulan, Kerajaan Gunung Setia, Kerajaan Dewa Majaparwa, Kerajaan Seran, Kerajaan Taliwang, dan Kerajaan Jereweh. Menurut Zollinger, agama Islam masuk ke Pulau Sumbawa lebih dulu daripada Pulau Lombok, antara tahun 1450 sampai 1540, yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Jawa dan Sumatera, khususnya Palembang. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Majapahit telah mengakibatkan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Sumbawa menjadi kerajaan-kerajaan yang merdeka. Kondisi ini justru memudahkan bagi proses pengenalan ajaran agama Islam oleh para mubalik tersebut. Kemudian, pada tahun-tahun awal pada abad ke-16, Sunan Prapan yang merupakan keturunan Sunan Giri dari Jawa, datang untuk menyebarkan Islam pada kerajaan-kerajaan Hindu di Sumbawa.
Dan terakhir penaklukan Karaeng Moro Angang dari Kerajaan Gowa tahun 1618 atas Kerajaan Dewa Majaparua sebagai kerajaan terakhir yang bersedia masuk Islam sehingga menghasilkan sumpah. Adat dan rapang Samawa tidak akan diganggu-gugat sepanjang raja dan rakyatnya menjalankan syariat Islam. Dinasti Dewa dalam Bawa. Prosesi Nginring atau perpindahan Sultan Sumbawa ke-16, Sultan Muhammad Kaharudin III dari Istana Dalam Loka Samawa ke Istana Balaputri pada tahun 1934. Istana Balaputri di kota Sumbawa Besar yang dibangun pada tahun 1932 sampai 1934. Sekarang bangunan ini menjadi Wisma Praja Kabupaten Sumbawa. Pemberhentian Mas Gowa secara paksa pada tahun 1673 mengakhiri pengaruh dinasti Dewa Awan Kuning di Sumbawa. 1 tahun berikutnya, pada 1674 dinasti baru terbentuk dan diberi nama dinasti Dewa Dalam Bawa. Saat itu rakyat Sumbawa sudah mulai memeluk agama Islam. Dinasti Dewa Dalam Bawa ini berkuasa hingga tahun 1958 saat Kerajaan Sumbawa bergabung dengan Republik Indonesia. Kerajaan Serang, Kerajaan Taliwang, dan Kerajaan Jereweh masing-masing merupakan kerajaan asal dari Kerajaan Sumbawa. Ketiga kerajaan taklukan ini masing-masing memiliki kedudukan yang sederajat yang disebut Kamutar Telu. Sultan Sumbawa yang berkuasa setelah Majapurwa adalah Amas Cini, putra Raja Selaparang yang dilantik sebagai Raja Selaparang dan Sumbawa. Setelah itu, kekuasaan kembali dipegang oleh keturunan Majaparua yaitu Amas Gowa putra dari Majaparua. Amas Gowa memiliki saudari perempuan yaitu Amas Panghulu yang menikah dengan Raden Subangsa dari Kerajaan Banjar. Dan lahir Mas Bantan yang merupakan permulaan periode kekuasaan dinasti Dalam Bawa, menggantikan dinasti Awan Kuning. Tahun 1673, Belanda mendarat di Sumbawa. Tahun 1674, 12 Juni 1674, Kerajaan Sumbawa terpaksa menandatangani perjanjian dengan Kompeni Belanda dan melepaskan haknya atas Selaparang. Tahun 1702, Raja Mas Bantan menyerahkan kerajaan kepada putranya Amas Madinah yang bergelar Muhammad Jalaluddin Shah. Tahun 1723, Sultan Muhammad Jalaluddin dari Sumbawa menyerang kekuasaan Bali di Selaparang. Amas Bantan Datu Loka menikah dengan salah satu putri dari Raja Talo ke-10 bernama Imapaijo Dai Manjauru Sultan Harun al-Rashid. Melahirkan 2 putra yaitu Amas Madinah dan Dewa Maja Jereweh. Amas Madinah ini menikah dengan I Rakia Karaeng Ajang Jene, melahirkan putri yang menjadi sultanah bernama I Masugi Ratu Karaeng Bonto Parang. Penguasa pertama dari dinasti Dalam Bawa ini adalah Mas Bantan bergelar Sultan Harun Nur Rasyid putra Raden Subangsa hasil pernikahannya dengan Amas Panghulu binti Majaparua. Mas Bantan Sultan Harun Nur Rasyid pertama kemudian digantikan oleh putranya Pangeran Mas Madinah, bergelar Sultan Muhammad Jalaluddin pertama yang menikah dengan putri Raja Zidenreng dari Sulawesi Selatan yang bernama I Rakia Karaeng Agam Jene. Setelah wafat, Jalaluddin pertama digantikan oleh Dewa Loka Langit Ling Sampar, kemudian oleh Dewa Ling Gunung Setia. Tidak banyak bukti sejarah yang dapat mengungkapkan berapa lama keduanya memerintah, tapi diperkirakan mereka memerintah Sumbawa pada tahun 1723 sampai 1732. Pada tahun 1372, kekuasaan atas Kerajaan Sumbawa kembali dipegang oleh keturunan Mas Bantan, yaitu Sultan Muhammad Kaharudin pertama, anak dari Dewa Maja Jereweh. Setelah Sultan Kaharudin pertama wafat, kekuasaannya diambil oleh istrinya I Sugiratu Karaeng Bonto Parang yang bergelar Sultanah Siti Aisyah yang merupakan anak Sultan Muhammad Jalaluddin Shah. Raja wanita ini dikenal sering berselisih paham dengan pembantu-pembantu sultan,
sehingga pada tahun 1761 ia diturunkan dari tahta. I Sugiratu Karaeng Bonto Parang sejatinya akan digantikan oleh Lalo Mustanderman Datu Beijing. Namun ia menolak. Lalu Mustanderman Datu Beijing kemudian menyarankan untuk mengangkat adiknya yaitu Lalu Onye Datu Ungkap Sermin. Setelah masuknya VOC Belanda, Kerajaan Sumbawa berhasil ditaklukkan dan menjadi bagian wilayah Gubernemen Celebes. Dan sesuai dengan pembagian wilayah Afdeling maka Sumbawa masuk wilayah Karesidenan Timor dengan ibu kota di Sumbawa Besar. Kekuasaan Belanda pun semakin merajalela. Belanda ikut mengatur keadaan politik di dalam istana dan ikut menentukan jalannya pemerintahan. Pulau Sumbawa dan Pulau Sumba dijadikan satu dalam bentuk Afdeling dengan ibu kota di Sumbawa Besar. Asisten residen yang pertama adalah Jenson van Rey. Kerajaan Sumbawa dibagi dalam dua onderafdeling, yaitu Sumbawa Barat dan Sumbawa Timur. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III, dibangun istana dalam Loka Samawa. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sultan Muhammad Jalaluddin III menjalankan roda pemerintahan selama 48 tahun. Setelah ia meninggal pada tahun 1931, tahta Sultan turun kepada putra mahkota yang mendapat gelar Sultan Muhammad Kaharudin III yang pada masa pemerintahannya dibangun Istana Bala Putih yang sekarang menjadi Wisma Praja Kabupaten Sumbawa. Pada zaman pemerintahannya pula menjadi masa peralihan kolonialisme Belanda kepada Jepang. Tepat pada bulan Mei 1942, 8 kapal perang Jepang mendarat di Labuhan Mapit di bawah kepemimpinan Kolonel Haraiji. Ketika perjanjian Kalijadi ditandatangani tanggal 9 Maret 1942, organisasi-organisasi Islam di Sumbawa seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad mulai mengatur siasat. Sementara itu, 3 kerajaan di Pulau Sumbawa mengambil sikap tegas, menyatakan diri lepas dari kekuasaan Belanda. Kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama, karena setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, Jepang menyerah kepada sekutu. Praktis kekuasaannya berakhir. Sebelum Belanda kembali masuk, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan dan bergabung dengan Republik Indonesia, agresi militer Belanda di Indonesia mengakibatkan Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharudin III menandatangani sebuah perjanjian politik baru dengan Belanda pada tanggal 14 Desember 1948. Isinya antara lain menjelaskan tentang sisa-sisa kekuasaan yang masih dikuasai oleh Belanda di Sumbawa. Kekuasaan tersebut ada 3, yaitu bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan monopoli atas candu dan garam. Setahun kemudian, pemerintah negara Indonesia Timur dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1949 membentuk Pemerintahan Federasi Pulau Sumbawa yang ditetapkan oleh Dewan Raja-Raja pada tanggal 6 Desember 1949. Selanjutnya, pemerintahan di Sumbawa berubah menjadi daerah Swapraja Sumbawa yang bernaung di bawah Provinsi Sunda Kecil. Sejak saat itu, pemerintahan terus mengalami perubahan, mencari bentuk yang sesuai dengan perkembangan yang ada. Sampai di likuiditas wilayah-wilayah di Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959. Peristiwa ini juga tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, pejabat kepala daerah Swantantra tingkat 1 Nusa Tenggara Barat menetapkan likuiditas daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959 dilanjutkan dengan pengangkatan dan pelantikan pejabat kepala daerah Swantantra tingkat ketiga Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharudin III. Oleh karena itu,
Tanggal 22 Januari 1959 ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Sumbawa yang disahkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa nomor 06-KPTS-DPRD tanggal 29 Mei 1990. Setelah Sultan Muhammad Kaharudin III wafat pada tahun 1975, sempat terjadi kekosongan takhta kerajaan Sumbawa selama 36 tahun. Baru pada 5 April 2011 melalui Musakarya Lembaga Adat Tanah Samawa atau LATS, putra mahkota Sultan Muhammad Kaharudin III, Daeng Muhammad Abdurrahman Kaharudin dinobatkan sebagai Sultan Sumbawa ke-17 dengan gelar Sultan Muhammad Kaharudin keempat. Prosesi penobatan dilangsungkan di Istana Dalam Loka Samawa dan Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh lebih dari 17 raja dan sultan di seluruh Indonesia. Demikianlah pembahasan sejarah Kerajaan Sumbawa, mulai dari kedatangan Islam sampai dengan bergabungnya ke Indonesia. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.